Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sukacita kekuatan Tuhan yang senantiasa melimpah-limpah memenuhi setiap kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayat 46 sampai dengan 48. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, masih dalam tema terobosan kesembuhan, dan hari ini kita belajar tentang Bartimeus. Siapakah Bartimeus ini? Ia adalah seorang pengemis buta yang selalu duduk di pinggir jalan. Ia memiliki keterbatasan secara fisik dan ruang geraknya sangat sempit karena ia buta. Ia selalu menggantungkan hidupnya dari belas kasihan orang-orang yang lewat di situ. Namun hari ini kita belajar dari pribadi Bartimeus yang membuat langkah Yesus terhenti dan menatap Bartimeus di antara orang banyak. Terobosan kesembuhan terjadi ketika Bartimeus melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama yang kita belajar adalah ia menanggalkan jubah pengemisnya dalam ayatnya yang ke-50. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita datang menghampiri hadirat Tuhan, semua bentuk keputusasaan, ketidakberdayaan, hilang pengharapan harus kita tanggalkan di hadapan Tuhan. Mata rohani Bartimeus jelas terbuka. Ia dapat melihat bahwa Yesus adalah Sang Penyembuh. Kebutaannya tidak membuat ia diam, tetapi ia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekat kepada Tuhan, berlari dan meminta apa yang sangat dibutuhkan dalam hidupnya. Hal yang penting yang dibutuhkan dalam kehidupannya adalah kesembuhan. Ia meminta sesuatu yang sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghampiri Tuhan, mari tanggalkan semua dosa, keminderan kita, ketakutan kita, keegoisan kita, keputusasaan kita, dan mendekatlah kepada Yesus, karena Yesus adalah jawaban dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Bartimeus adalah tekad untuk sembuh yang begitu kuat. Bartimeus mencari Allah dengan sekuat tenaga. Ia terus berteriak sampai suaranya didengar oleh Tuhan. Seruan Bartimeus inilah yang membuat Allah berhenti. Dalam ayat yang ke-48 dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dari perenungan ini Bapak Ibu Saudara, seberapa kuat keyakinan kita untuk sembuh. Mungkin sakit kita sudah beberapa minggu, berapa bulan, atau berapa tahun, tetapi sikap ini sangat menentukan. Bartimeus diubahkan Tuhan karena imannya yang penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun sakit kita, mari kita imani bahwa mata Tuhan sedang tertuju kepada kita, karena kita pribadi yang berharga dan mulia. Allah sangat mengasihi kita ketika kita datang mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan katakan lewat firman Tuhan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga ia dapat melihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari setiap kita yang hari ini kita sedang terbaring sakit, ambil langkah profetik, taruh tangan kita di atas bagian yang sakit dan perkatakan, "Yesus, oleh bilur-Mu aku sudah sembuh, aku sudah sehat, aku sudah kuat,
dan Tuhan menyatakan bagi setiap kita, sehingga terobosan kesembuhan kita alami dengan nyata. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Amin.